siang hari ini dari kelompok F akan memperagakan praktikum pengereman motor DC, yaitu akan meliputi pengereman regeneratif, plugging, dan dinamis. Untuk meningkat waktu, selanjutnya nanti akan diperagakan oleh teman-teman kalian. Dari sebelah kiri, saya Muhammad Hafiz Akbar. Saya Muhammad Almas Bukhari. Saya Juan Vito. Saya Muhammad Iqbal Syah. teman-teman berikut yang akan menjelaskan atau merangkai mendemonstrasikan praktikum pada siang hari. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan motor DC yang ini, dan yang ini adalah motor AC, dan akan dilakukan pengereman pada motor DC. Pada pengereman regeneratif ini kan merangkai rangkaian yang ada seperti di gambar ini, yaitu motor, dan ini adalah lilitan motor, dan ini adalah lilitan seri, dimana kita harus merangkainya menjadi motor DC seri, yaitu jalur DC ini di dua kita hubungkan ke A1 sehingga akan jadi seri lilitannya. Lalu untuk D1 kita hubungkan ke ground, dan A2 kita hubungkan ke positif. Sesuai dengan rangkaian yang seperti ini ya. Sesuai dengan rangkaiannya seperti ini. Jadi antara R sun sama R motornya dihubungkan secara seri. Yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC yang ada di sini. Seperti ini. Kita akan mengatur tegangan, arus, dan RPM pada motor DC tanpa pengereman. Sumbernya sambil mengukur RPM, tegangan DC dinaikkan secara perlahan sampai ke 1000 RPM. Oke. Ya, ini sudah 1000 RPM dan didapatkan tegangan sebesar 16,6 volt. Tegangan DC ya. Tegangan DC sebesar 16,6 volt dan arus DC sebesar 0,13 ampere. 0,13 ampere. Nah, terus matiin, lihat arah putarannya. Nah, Arah putaran kemana? sekarang kita akan melihat arah putaran. Searah jarum jam. Kita lihat di sini arah putaran searah dengan arah jarum jam. Sana ya. Iya, sana. Oke. Bisa dilihat dari datanya ya. Coba. Di sini berarti kita memakai rangkaian seri yang dimana tanpa pengereman tegangannya berjumlah 16,6 volt. Terus arus motor DC-nya 0,13 ampere sama RPM-nya 1024. Di sini kita regeneratif memakai putaran DC-nya 1000 ya. Makanya kita mengatur hingga 1000 seperti kayak gitu. Oke. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita akan membuat sebuah sistem kendalinya, ya kan? Karena sebelum kita melakukan pengereman, tentu saja yang namanya rem kan harus dikendalikan. Nah, otomatis kita harus membuat sistem kendalinya dulu, gitu. Sistem kendalinya pakai apa? Komen di bawah. Yoi. Kalau Jelasin dulu diagramnya. di sini ya. Ini ada gambar. Gambar ini namanya diagram. Ini adalah sebuah diagram sederhana dari sistem kendali yang menggunakan kontaktor dengan satu kumparan pengunci gitu. Nah,
Tujuannya adalah untuk nanti kita bisa mengendalikan si motor AC agar bisa di on off kan Pak. Ya sesimpel itu, sesederhana itu. Oke, kalau misalnya masih belum paham silahkan ulang lagi sendiri ya. Jadi pertama-tama ini ada fase. Nah, cara bacanya gini Pak. Nih, cara bacanya kita dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu kan. Satu jalur ya. Iya betul, satu jalur gitu. Jangan dua jalur, nanti berpaling hati. Aduh. Aduh. Jadi gini Pak, kita mulai dari fasa ya. Oke. Fasa itu di listrik AC itu di sini kita terdapat 3 fasa RST. Boleh pilih yang mana aja, bebas nih sebenarnya. Cuman saya lebih pilih R karena mengingatkan ke saya gitu Pak. Jadi, Oke. nah habis itu, nah kita lihat di sini Pak. Nah ini kita colok ke pangkal namanya ya, pangkal Push button off. push button off normally close. Nah ini di sini udah tersedia Pak. Nah gitu kan. Ini normally close ya. NC. Terus ujungnya tadi kan pangkalnya udah kita ini, ujungnya Outputnya. outputnya ini kita colok lagi, kita masukin nih, lihat set. Nah kan ada tombol push button on normally open gitu. Nih kita cari yang normally open yang mana, yang ini normally close, ini NO tuh normally open. Nah masukin ke inputnya atau pangkalnya gitu ya. Di sini ini normally open ya. Nah habis itu, nah ujungnya outputnya kita masukin ke yang namanya nih Pak, ini namanya kotak, bukan sembarang kotak Pak, ini namanya kumparan Pak, Coil. atau bahasa kerennya coil, betul. Nah di sini tersedia ada kontaktor 1, K2, K3, K4. Nah ini saya pilih K2, iseng aja sih Pak. Yang disebut coil tuh ini ya, yang paling kanan. Tuh lihat ada gambar kotak kan, aduh nyetrum, ada gambar kotak kan. Iya. Nah situ. Terus habis itu ininya, nah kita cari yang agak panjangin dikit. Output dari coilnya nih Pak. Nah ini kita colok ke yang namanya N. Lepas. Nah longgar. Dari yang rapat Pak. Nah mantap, ke N. Nah setelah itu jalur sini sudah, kita ke jalur sebelahnya. Nah ini doang nih, jalur ini itu paralel dari push button on ke yang namanya K1 ya kan. Nih pangkal push button, masuk ke pangkal push button. Kita lihat tuh normally open apa normally close. Normally open, betul, pinter. Nggak masuk. Nah Dalam kontaktor di sini bisa dilihat ya, yang oranye 1, untuk kelihatan 1, 2, ini dibilang kontak bantu normally open, yang hitamnya kontak bantu normally close gitu. Nah ini juga nih ujung yang push button diparalelin ke bawahnya, si ujung output kontak bantu normally open. Nah, sudah jadi nih Pak sebetulnya. Jadi kita bisa langsung coba tes apakah sistem kontrol yang kita bikin ini berfungsi atau tidak. Caranya kita nyalakan ini, kita toel. Keras. Nah, udah nyala ya kan? Udah nyala. Terus kita coba pencet. Apakah dia nyala? Lihat. Kan kita masang K2, kita lihat K2. Wih, nyala, canggih. matiin. Wih, mati, gokil. Nah, setelah itu kita akan merangkai, kontrolnya udah, kita akan merangkai si motor. ini. Ya, jadi sekarang kita bakal menjelaskan bagaimana cara menghidupkan motor AC ini. Pertama-tama, kita membutuhkan kecepatan sebesar 1380 rpm ya, saudara-saudara. Nah, di sini spesifikasinya ini, Pak. Di sini ada yang 1440 rpm. Kita pakai mode ini. Gimana caranya pakai mode ini? Kita berarti akan memakai 2 rangkaian bintang yang ada di dalam motor ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita hubungkan bintang dulu. 3 fasa yang ada di atas, rangkaian atas, yaitu
U1, V1 dan W1 nya ini. Nah, dengan begini motor ini punya mode 1440 rpm. Karena kebutuhannya tadi 1380 ya. Jadi kita menyesuaikan aja. Lalu selanjutnya kita akan merangkai inputnya dulu. Rangkaian. Inputnya dulu. Nah, ini kan kontaktor nih. Tadi kita pakai kendali kontaktor, ya kan? Kendali kontaktor ini gimana caranya kita bisa menyambungkan ini supaya bisa mengendalikan motor ini dengan kontaktor ini. Caranya mudah saja gitu. Caranya mudah saja. Langsung aja kita ke dari R, ya kan? Masuk ke di sini. Tadi kita pakai K2 nih. Nah, masuk ke L1. Terus sesuaikan aja R S berarti ke L2, T ke L3. Oke, kita lanjut ya guys ya. Nah, nggak usah pakai lama-lama dah. Nah, satu lagi T. Nah, nih T. Nah, ke L3. Nah, udah. Sekarang ini kan masuk ke input nih. Ini dari sumber masuk ke kontaktor input. Habis itu outputnya nanti ke si motor ini gitu. Sini kita sekalian trouble and error ya. Kita akan mencoba apakah si motor ini arah putarannya itu sesuai dengan keinginan yang kita mau gitu. Yaitu counter clockwise, karena tadinya ini clockwise berarti dia harus counter clockwise gitu. Kita coba. Aduh ya Allah. Untuk kabel ini agak ini ya bandelnya. Oke. Udah masuk. Oke, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Oke. Ini masuk ke agak majuan dikit. Nah. Oke, sudah. Sekarang kita akan tes apakah si motor ini akan menyala atau tidak gitu kan. Dan apakah putarannya sesuai atau tidak. Bismillah ya, kita tes ya. Kita nyalakan dulu. Nyalakan lagi. Nah, habis itu kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata putarannya ke sini. Harusnya kita nyarinya ke sini, supaya bisa dikopel. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal tukar saja ujung fasanya. Jadi kita stop. Nah. Jadi kita tukar aja. Yang tadinya di kanan jadi di kiri, yang tadinya di kiri jadi di kanan ya Pak. Nggak usah pusing-pusing. Nah, sepertinya ini tidak nyampe ya. Jadi kita tukar ini sama Kabel kontaktor. ini sama yang kita tukar yang di sini aja Pak. Ini kita tukar. Nah, kita coba lagi. Wah, sudah ke arah sana ya. Kita coba cek. Ke arah sana. Nah, sudah. Berarti sudah. Jadi sekarang saatnya kita couple. Cuman saya nggak tahu nih couple-nya ada di mana tadi. Nah, di sini dia. Dipasang, ya kan? Sudah terpasang. Kita dempetin. Ya. Kunci. Bersilat lidah mereka. Kita kunci. Nah, oke, sudah terkunci di sini, sudah terkapal. Yang artinya dimana jika motor AC berputar berarti si DC berputar gitu. Selesai. Di saat ini kita akan melakukan pengambilan data pengarahan motor DC setelah regeneratif. Pertama kita harus membuat motor DC ini berputar terlebih dahulu dengan kecepatan 1000 rpm.
Ya, bisa dilihat ya. Sudah termasuk 1000 Tidak, rpm. 1000. Setidaknya kurang lebih 1000 rpm. Lalu setelah itu kita nyalakan motor AC. Nah, suara ini berarti menandakan sudah terjadi pengereman ya. Pengereman. Oke, langsung saja kita ambil data RPM-nya. RPM dari motor DC. Ya. Sebesar 1496 rpm. 7. Oke, lanjut. Langsung ke tegangannya. Untuk Tegangannya belum dipasang ternyata ya. Kita hitung arus saja dulu. harusnya sebesar 0,15. 0,15. Oke. Untuk menghitung tegangan, kita matiin aja dulu. Matiin dulu. Oh, ini. Matiin semuanya. Oke. Kenapa merah-merah sih? Yang dibutuhkan itu tegangan DC-nya ya. Iya, tegangan DC-nya. Oke. Saya tinggal dikata ya. Nah, Bentar, ayo kamu. oke. Kita paralelkan. Nyalain. Oke. Langsung kita lihat tegangan DC-nya sebesar 28,9 volt. 28,9 volt. Oke. Jadi itu data yang kita ambil dari pengereman regeneratif ini. Lanjut kita masuk ke pengereman plugging. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pengereman plugging. Jadi untuk saat ini kita akan merangkai diagram pengendali plugging ya. Oh ya, sebelumnya untuk cara kerja dari pengereman plugging ini adalah saat motor ini sedang bekerja. Saat motor ini sedang bekerja, kita akan mengubah arah medan statornya, yang akhirnya akan mengerem dari motor ini. Kita akan memberi waktu perubahan arah medan statornya itu dengan timer, dan setelah itu kita matikan semuanya sehingga terjadi pengereman dan rotor akan berhenti. Apabila timernya kita pasang melebihi dari yang seharusnya berhenti, itu akan membalikan arah putaran, sehingga bukannya terjadi pengereman tapi menjadikan pembalikan arah putaran seperti itu. Sekarang kita akan melakukan merangkai diagram pengendalinya dengan diagram pengendali seperti ini. Jadi dari fasa masuk ke overload, masuk ke push button stop, push button on 1. Di sini kita menggunakan brake NC yang terhubung dengan push button on 2. Masuk K1, terus kita paralelkan dengan kontak bantu K1. Setelah itu kita paralelkan lagi push button on 2 yang terhubungan dengan timer, lalu kita hubungkan ke netral. Setelah itu kita masuk ke kita paralelkan lagi dengan kontak bantu K2 normally open, masuk ke kontak bantu timer normally close, K2 dan netral. Oke, langsung saja mulai dari sini ya, dari fasanya. Dari fasa kita gunakan fasa R ya. Sebelumnya kita pastikan dulu semuanya udah mati. Oke, langsung saja kita mulai dari fasa R. Kita hubungkan ke push button input dari push button off. Oke, lalu dari push button off, yang pendek ada? Push button off, outputnya kita hubungkan ke push button on. Push button on itu berarti kita pakai normally open ya, pakai yang normally open. Normally open tuh ini, yang normally close tuh ini gitu. Oke, dari output push button on kita hubungkan ke brake, yang dimana di sini bisa dilihat brake ini adalah normally close-nya dari push button on kedua, seperti itu. Jadi brake ini ada titik-titik garis titik-titik nih ya. Nah, itu menandakan berarti brake ini adalah normally close-nya dari push button on kedua. Langsung saja berarti kita hubungkan output dari push button on 1, masukkan ke input brake-nya, yaitu normally close-nya si push button on kedua gitu. Lanjut dari brake outputnya kita hubungkan ke coil kontaktor K1. Di sini kita menggunakan ini K1 dan ini K2 ya.
Oke. Langsung saja kita hubungkan ke coil kontaktor K1. Setelah itu coil kontaktor K1 kita hubungkan ke N. Aduh, copot. Longgar ternyata ini. Kita cari yang lain. Coil kontaktor K1 kita hubungkan ke netral. Oke. Untuk saat ini garis pertama udah selesai. Sekarang kita paralelkan K1 dengan push button on 1. Oke, langsung saja kita paralelkan dari input push button on 1. Kita paralelkan menuju K1 kontak bantu normally open K1. Oke. Outputnya kita hubungkan menuju output dari ini push button on 1 juga, karena ini kita paralelkan ya, ini kita paralelkan. Oke, lanjut ke yang kedua. Bisa lihat di sini dari push button on, atau kita di sini akan mengubahnya ya, boson dari push button on 1 kita mengambil dari output dari push button stop atau push button off, kita paralelkan menuju push button on yang kedua, seperti itu. Langsung saja output dari push button off kita paralelkan menuju push button on yang kedua. Ada kabel panjang banget. Oke. Dari output push button on kedua ini, waduh, keras. Kita hubungkan menuju ke timer. Bisa kita lihat di sini. Timer ini, oke. Di sini sedikit menjelaskan mengenai fungsi cara kerja timer ya. Jadi sebenarnya timer ini sama cara kerjanya dengan kontaktor, coil kontaktor. Tapi perbedaannya di sini adalah timer ini menggunakan waktu. Namanya juga timer ya, pasti menggunakan waktu. Jadi saat timer ini dialiri arus listrik, nih. Jadi saat timer dialiri arus listrik, timer ini kan mempunyai kontak bantu ya, yang dimana dia mempunyai kontak bantu normally open sama normally close, yang bisa kita lihat di sini. Jadi saat timer ini dialiri arus listrik, kontak bantu ini yang tadinya normally close akan menjadi kebuka, jadi open, atau sebaliknya yang normally open akan tertutup, jadi close dengan waktu. Perbedaannya kalau kontaktor kan selama coil kontaktor teraliri arus listrik, yang normally close tetap kebuka terus sampai terputus arus listriknya. Bedanya dengan timer ini akan memberi waktu. Misalnya kita memberi waktu 5 detik, jadi setelah 5 detik timer ini akan otomatis memutus aliran listrik tersebut, sehingga yang tadinya normally close akan tertutup kembali, akan terbuka kembali ya. Yang tadinya normally close kebuka di aliran listrik akan tertutup kembali, yang normally open akan terbuka kembali, seperti itu. Jadi langsung saja, mana tadi? Dari mana tadi? Ini ya. Dari output dari push button on 2 kita hubungkan ke timer. Biasanya di sini untuk ini dan ini ya, ini 1, 2, 3 dan 4. Ini kontak bantunya, yang dimana kalau kita lihat di sini titik-titik ini kontak bantu normally open. Ini kontak bantu normally close yang tidak titik-titik, seperti itu. Sedangkan kita bisa lihat di sini ada colokan ini dengan colokan ini berarti mengaktifkan timernya. Seperti yang dilihat dari sini, diam di situ, lihat di sini. Nah, coba lihat situ. Nah, yang ini coilnya atau timernya ini. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4 itu kontak bantunya atau yang ininya, seperti itu. Oke. Jadi bisa dilihat dari bagian yang ada di modul, berarti output dari on ini kita hubungkan ke ini coilnya dulu, coil dari timernya. Setelah itu dari coil dari timer kita hubungkan menuju netral ya. Outputnya menuju netral. Minta kabel ini aja. Output dari ini kita hubungkan menuju netral. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Ada paralel dari output dari ini push button on atau input dari timer. Kita paralelkan menuju ke K2. Output dari kontak bantu normally open K2. Langsung saja kita paralelkan
dari sini ya, outputnya on ini ya, outputnya kita paralelkan juga menuju, kontak bantu normally open ya, kedua. Di sini kita pasang outputnya di bawah ya, outputnya situ. Jadi ini tadi K1, ini kita pakai sebagai K2. Langsung saja kita lihat di sini juga ada paralel dari push button on kedua, ya kan? Kita paralelkan inputnya menuju kontak bantu inputnya K2. Gitu. Jadi yang outputnya kita hubungkan ke kontak bantu output K2 juga, kontaktor normally opennya, yang inputnya kita hubungkan ke input juga. Setelah itu output dari kontak bantu normally open K2 juga kita hubungkan ke kontak bantu timer normally close. Aduh. Ini kita hubungkan menuju normally close. Di sini kita pakai normally close yang ini aja ya, yang ini. Kelihatan gak sih? Nomor 4. Nah, ya, pokoknya nomor 4. Outputnya kita hubungkan menuju coil kontaktor K2 itu. Setelah itu output dari coil kontaktor K2 kita hubungkan menuju netral. Oke, jadi demikian rangkaian dari diagram pengendali. Mari kita coba. Di sini kita mengatur waktu timernya kira-kira 2 detik lah ya, nggak usah lama-lama. Langsung saja kita menyalakan panelnya dulu. Setelah itu kita nyalakan K1. Nah, bisa dilihat di sini lampu dari K1 menyala. Nah, lalu kita akan menyalakan K2 yang dimana akan menyalakan kita akan menekan push button on kedua yang dimana akan menyalakan coil kontaktor K2 dengan waktu yang telah ditentukan timer 2 detik. Setelah itu semua rangkaian akan terputus. Nah, dan rangkaian semua terputus. Setelah 2 detik rangkaian tersebut semuanya akan terputus. Oke. Lalu kita matikan. Udah mati. Oh ya, udah mati ya, lupa. Nah. Oke. Tadi kan kita udah membuat rangkaian diagram pengendalinya ya, yang dimana K1 kita memakai 2 kontaktor. Sekarang kita akan menyambungkan diagram pengendali ini, kita hubungkan dan kita rangkai diagram utamanya seperti ini. Jadi di sini kita akan menggunakan kontak bantu K1, coil kontaktor 1, kontak bantu coil kontaktor K2. Terus kita akan menggunakan tahanan seri, yang dimana di sini tahanan serinya sudah kita atur sebesar 120 ohm. Seperti itu. Terus di sini kita akan menggunakan motor, yang di sini motornya ada RSH-nya ini, yang RSH ini terhubung dari jalur D2 menuju D1 atau sebaliknya D1 menuju D2. Dan motor ini ya kita ntar menggunakan ini juga, yang dimana jalurnya terhubung antara A1 ke A2 seperti itu. Oke, langsung saja ya, kita akan merangkai seperti ini. Bisa dilihat dulu rangkaiannya seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan menghubungkan kutub positifnya menuju ke ini. Kita pastikan semuanya udah mati dulu ya. Nah, udah semuanya sudah pastikan mati. Pertama-tama kita hubungkan kutub positif menuju L1 di kontaktor 1. L1 kontaktor 1 tuh ini ya. Oke, L1 dan 1. Oke, output dari kontaktor 1 kita hubungkan ke RSH. Minta kabel, ada yang nyiapin kabel dong, 1 orang. Oke, output dari ini kita akan menghubungkan ke motor. Output dari L1 kita akan menghubungkan motor ke RSH-nya, ke sun-nya. Kita pakai D1 dulu ya. Ini mana tuh? Dari sini akan ke sini. Oke. Nah, output dari sun yaitu D2 ini kita akan hubungkan menuju ke L2, ke T2, maaf. Ke outputnya dari L2 ini yaitu T2 di sini. Oke. Setelah itu kita akan memparalelkan, kita akan menghubungkan ini dulu. Dari kutub negatif kita hubungkan menuju input dari L2 kontaktor 1. Seperti itu. Oke. Jadi ini rangkaian dari sini
Set, sampai sini sudah selesai. Sekarang kita bagian paralel ya. Pertama, kita akan memparalelkan L1 ini. Sorry. Kita akan paralelkan menuju L3 kontaktor kedua. Pegang itu. L3 kontaktor kedua, ya kan? Oke. Yang dimana ini juga akan memparalelkan L1 dengan paralel dengan L2 kontaktor kedua, ya kan? Iya. Traveling dari L1 juga kita paralelkan dengan, wah banyak juga nih L1 ya. Kita paralelkan menuju L3 nya kontaktor 1, ya kan? Oke. Wah, ntar kita pakai ini ya, pakai alat bantu supaya tidak terlalu menumpuk. Setelah itu dari K2, bentar, ini dulu S1. Set. Dari outputnya L2 ini kita pasangkan menuju outputnya apa nih Juan? Output L2 kita hubungkan menuju outputnya L1 ya. Outputnya L1. Oke. Selesai. Terus outputnya L3 kita hubungkan menuju tahanan seri. Kita hubungkan menuju tahanan seri. Inputnya sini. Minta kabel. Dari output tahanan seri ini kita hubungkan menuju kita masukkan dulu ke ininya ya. Kita paralel. Ini agak panjangan dong. Ke L4 ya. L4 output. Oke. Setelah itu apa lagi nih? Ini udah. Ini sudah. Iya sudah. Sini sudah. Ke motor dulu ya. Motor. Output dari tahanan seri. Minjem ini. Ini udah bener 120. Apa? Udah. Output dari tahanan seri kita masukkan juga, kita hubungkan juga dengan motor. Inputnya motor A1 kita pakai ya sebagai input, yang dimana outputnya minjem ini kabel, tolong sediain kabel dong. Motor kita hubungkan yang panjang, itu yang panjang. Outputnya kita hubungkan menuju paralel dari ini ya, outputnya K3 ya, L3 ya, outputnya dari L3. Oke. Setelah itu kan juga nih kita paralelkan juga nih dari motor ini outputnya ya kan? Output dari motor ini yang agak panjangan butuh. Oke. Kita paralelkan juga dari motor menuju mana itu? L4 ya? L4 output. Nah, yang dimana inputnya dari L4 kita hubungkan menuju L2 input yang di sini, ya kan? Set sini kan? L2 input sini. Di sini juga banyak paralel nih. Paralelnya pertama kita L2 output apa? L4 dari K2 ini kita outputkan apa? Inputnya kita paralelkan juga dengan pertama itu ini tadi kan udah, kok ini gini, beda loh. Dari sini kan awalnya tadi udah ini, terus ke 4. Oke, ini ganti dong. Nih. Ujung-ujungnya. Nah dari ini kita hubungkan menuju ke L4 input. Oke. Setelah itu kita hubungkan juga dengan L1 nya yang kecil, yang pendek. Kita
hubungkan dengan L1-nya dengan L4 juga. Oke. L4. Ya kan? L4. L4 sampingnya tuh itu. enggak, L1 maksudnya. L1 sudah. Terus yang ini masuk cuma satu udah. Yang ini masuk cuma satu sudah. Yang ini masuk cuma 3 ya udah. Mana lagi nih yang belum? Nah, kita pusing di sini. Dari apa nih? Ya beres apa? Oh, Ini L2 kasat. par. Yang Punya kok. Biarin. L2 kasat. L2 ke 1. Terus ini hubungnya tadi kemana? Ke motor sudah. Udah. Ini udah selesai nih kayak. udah semua ya. Udah semua. Oke teman-teman, sekarang setelah kita udah merangkai diagram pengendali dan diagram utama, sekarang kita saatnya untuk mengambil data ya. Oke, langsung saja data yang kita butuhkan di sini adalah pertama tegangan, yang kedua arus DC-nya saat di sini kita hubungkan arus DC-nya langsung ke motornya aja ya. Langsung ke motornya itu arus DC saat apa namanya? Atau kita hubungannya ke sini aja lah ya, biar pasti. Arus DC-nya. Udah ke motor aja lah, nggak apa-apa lah ya. Langsung di motor. Sini aja biar kita agak jauhan. Arus DC-nya sama satu lagi ini waktu ini si rotornya berhenti, si motornya berhenti. Oke, langsung saja kita mulai. Kita nyalakan dulu untuk tegangan DC. Bisa kita lihat di sini tegangan DC-nya sebesar 64,2 lah ya. Kita ambil 64,2. Di situ yang diminta apa aja coba? Di tegangan harus saya kalau tegangan pengereman itu sebesar 0,09. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu berhentinya motor tanpa pengereman. Siap? 1 2 3. 1 detik 74-an. 1 detik 74 1,74. Apa itulah ini itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengereman. Untuk tegangan itu sama aja, nggak kita atur lagi, tapi yang kita lihat itu pertama arus sama waktu pengereman. Oke. Siap untuk waktu pengereman dipegang oleh Akbar. Untuk arus saya yang ngeliatin. Langsung saja ya. 1 2 3. Oke. Untuk arusnya sendiri 0,07. Untuk waktu pengeremannya 0 detik, 0,68 detik. Oke, seperti itu. Apa? Tegangan nggak perlu tanpa pengereman dan dengan pengereman. Oke, sudah. Lakukan pengereman dinamik. Oke. tadi rekamannya di sini ya. Tadi kan berarti Ersan kan di 2 Masuk ke sini lagi. Output L2. Enggak, itu udah benar. Ersan kan ya? Masuk L2, output 2. Udah yang ini udah tinggal Ersannya Ersan berarti di paralel. dari sini. Motor A2 A1. A2 A2 A1. Satu. Ya, 1. Itu ke 2 ke satu yang lagi yang kecil. Ini di sini berarti A2 ya ini. A2 Ke masuk ke RS. Ersan. E2. Ersan. Udah. Udah. Ini udah. Tembak ini. Ini beda. 1 A1, output output 1 1 ke output 2. kedua. 2. Iya. L2. L2 ya. L2. Berarti output 2 ke L1, L2 ke L1. L2 output. Hah? Ah ya. Ya. Ini ke sini. Ini. Iya, Ini satu ke 1. Oh, iya. Nah, atasnya udah. tinggal yang atas. Tinggal ini ketahanan beban. Ketahanan beban. Ke itu Ini nggak sih? Yang tadi loh. ya Yang kecil. 1500. Mana? Sini aja. Tadi apa? Sini. Nih Begini. sini Terus balik. Hah? Ini kah? Ini berapa?
L1 kan? Ini dari L1. L1. Oh iya. Sama aja sih berarti. Ini aja. L1 Kita udah yang mana? Serah. Ini benar. Ya. Ke input L2. Ya, selesai. Ya, selesai. Oke, teman-teman, setelah kita buat diagram utama sama diagram pengendalinya, yang dimana diagram pengendalinya sama seperti diagram pengendali yang di plugin tadi, dan motornya ada di modul, langsung saja kita menghitung untuk tegangan DC, arus DC, sama untuk waktu pengereman tanpa pengereman dan dengan pengereman, seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama kita untuk mencari tegangannya terlebih dahulu ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oh ya, ini belum nyala. Panel sudah nyala, terus kita nyalakan. Maaf, seperti ada yang copot dan benar saja copot. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, ini sudah menyala dan kita bisa lihat di sini. Di sini kita pakai kecepatan 1000 rpm ya untuk motor ya. Oke, untuk tegangannya sendiri bisa tolong ditulisin satu orang. Aku. Oh udah, langsung ya. Untuk tegangannya sendiri sebesar 96,7 volt. Oke. Langsung saja kita menggunakan arus tanpa pengereman tuh 0,19. 0,19 ya. Dan waktu pengereman tanpa pengeremannya, waktu berhenti tanpa pengeremannya adalah tuh 23. Belum gue pencet. Sorry. Oke, langsung saja tuh 2 detik 2,12 detik. Oke. Langsung saja. Sekarang kita menghitung voltase sama arus sama waktu pengereman dengan pengereman ya. 1 2 3. Oke. Untuk waktu pengeremannya sendiri coba ulangin lagi. Maaf, ini udah diatur belum? Kita atur dulu ya. Full aja, full. Oh, 120. Oke. Langsung saja kita atur lagi. 1 2 3. Siap belum? 1 2 3. Nah, ulangi kurang cepat tadi. Langsung 1 2 3. Oke. 1 detik 46. Dan arusnya tadi menyentuh 0,03 ini. Coba ulangin lagi arusnya, sorry takutnya salah. 0,08 tadi ya. Oke. Dengan demikian berarti kita sudah selesai melakukan pengambilan data di pengereman dinamik. Secara intinya di pengereman dinamik itu kita melakukan pengereman sama seperti plugin, yang dimana kita saat menghitung mempercepat waktu pemberhentian dari motor ini gitu. Bisa kita lihat dari data waktu pemberhentian tanpa pengereman itu ada di 2,12, sedangkan dengan pengereman 1,46 seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.